Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Fisiknya, makanya kalau dia sudah syahadat, tidak ada hubungannya dengan fisiknya. Banyak sahabat Nabi dulu benci dengan Islam. Umar bin Khattab pun benci sekali dengan Islam, bahkan siksa kaum muslimin. Tapi setelah syahadat sudah selesai. Masa lalunya sudah tidak kita kenang lagi. Begitu juga dengan mungkin ada mantan pezina, mungkin ada mantan pembohong. Sekarang sudah taubat, nggak boleh kita kenang masa lalunya orang. Orang mukmin melapangkan dadanya menerima keadaan itu. Hal ini diambil dari teguran kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu atas sumpahnya, ia tidak akan membantu lagi Muslim bin Abi Muslih yang selama ini ia bantu kebutuhannya. Maka Abu Bakar pun membayar kafarah sumpahnya dan melanjutkan bantuannya setelah Muslim dihukum dan bertaubat. Sebagaimana tadi firman Allah sudah kita sebutkan di ayat 22 surah An-Nur. Yang kedelapan, diterimanya taubat orang yang tulus bertaubat dan tidak bolehnya setiap muslim memutus hubungan dengan muslim lain yang telah taubat, termasuk dalam membantu bersedekah pada mereka. Jadi tidak boleh ada dendam, tapi bisa menjaga jarak. Sebagaimana Nabi SAW menjaga jarak dari Wahsy, yang pada saat ia masuk Islam karena ia sempat membunuh paman Nabi SAW di Uhud. Jadi Wahsy waktu masuk Islam, nanti pembebasan kota Mekah kita akan bahas itu. Pada saat dia masuk Islam, Nabi SAW lihat, Nabi tahu ini yang menombak pamannya. Maka Nabi terima Islamnya, lalu Nabi SAW mengatakan, menjauh dari Wahsy, jangan sampai aku mengingat kasus engkau membunuh pamanku. Maksudnya menjaga jarak, tetap muslim tidak boleh dibenci. Mungkin orang ini dulu pernah menyakitin sekali, gitu kan. Maka kita tetap memaafkan tapi boleh menjaga jarak. Kalau khawatir nanti malah mengganggu iman kita. Yang kesembilan, larangan mutlak mengikuti langkah-langkah syaitan dalam segala hal. Karena ini pasti akan menyesatkan dari jalan Allah. Yang kesepuluh, dari tentu setiap bisikan buruk pasti dari syaitan kepada maksiat. Bisikan baik dari malaikat, kita tinggal ikuti yang baik dan kita tinggalkan yang buruk. Yang ke-10, setiap laki-laki yang soleh akan mendapatkan wanita yang solehah pula. Dan setiap wanita soleh pasti akan mendapatkan pasangan laki-laki yang soleh pula. Demikian pula sebaliknya, laki-laki buruk akan mendapatkan wanita buruk dan wanita buruk akan mendapatkan laki-laki buruk. Yang ke-11 dan yang terakhir adalah, hendaklah setiap muslim memastikan keyakinan dalam hatinya bahwa apa saja yang diturunkan Allah kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar dan menjadi hukum serta pelajaran yang sangat berharga yang semestinya dijadikan sebagai pedoman hidup. Dari sisi lain, tidak boleh setiap muslim menyebar berita tanpa memastikan karena akan jadi fitnah. Fitnah ifk atau fitnah gosip zinanya Aisyah dengan Safwan ini sampai menyebabkan segala aktivitas muslimin tertahan, termasuk jihad pada saat itu. Karena bahayanya fitnah ini. Maka semestinya seorang muslim harus menjauhi dan menutup semua pintu-pintu fitnah. Allahu a'lam. Bahasan kita sampai sini teman-teman sekalian pada pagi ini. Dan kita akan lanjut insya Allah nanti malam dengan kesepakatan Hudaybiyah. Insya Allah, semoga Allah mudahkan semua itu dan Allah berkahi. Dan kalau masih ada waktu, ada yang punya pertanyaan silahkan. Yang sesuai dengan tema saja ya. Dan sudah tahu syaratnya ya. Bertanya sesuai tema dan apa? Jangan mengetes saya. Jangan tes-tes, tidak usah bertanya kalau mau ngetes ya. Dan bertanya sesuatu yang memang belum difaham teman-teman sekalian. Saya tidak terima sama sekali pertanyaan yang terus-menerus melahirkan fitnah di tengah muslimin. Di mana orang tua Rasulullah, bagaimana ini, bagaimana itu, terbolak-balik ditanya pertanyaan yang tidak perlu sebenarnya, gitu kan. Pada saat dijawab pun akhirnya dijadikan sebagai fitnah di tengah-tengah umat. Ini tidak boleh sama sekali. Kita harus menjaga persatuan dan kesatuan. Dan kita harus tahu teman-teman, bedakan mana perbedaan pendapat dari dalil yang ada dengan mana penyimpangan dari dalil yang ada. Beda ya. Kalau perselisihan pendapat dari dalil yang ada, seperti misalnya Imam Syafi'i mengatakan adanya kunut subuh karena dalilnya beliau anggap kuat. Imam Ahmad mengatakan tidak ada. Beranjak daripada dalil ini namanya perbedaan pendapat. Enggak masalah ini. Kalau di sini toleransi dalam masalah ini. Silahkan. Yang mau mengambil pendapat yang benar, yang penting dalil silahkan. Gitu kan. Tapi kalau yang terjadi adalah penyimpangan dari dalil, enggak ada dalil tapi dibuat-buat, jadi perbuatan bid'ah. Maka ini hukumnya harus diluruskan. Bukan toleransi dalam masalah ini. Lahirnya kelompok-kelompok seperti Syiah, Jil, kelompok-kelompok yang jauh, Ahmadiyah, yang jauh dari Islam, ya kan gitu. Merusak bahaya dari dalil Al-Quran dan Sunnah, maka ini penyimpangan dari dalil. Ini harus diluruskan. Bahkan
kalau di zaman Ali bin Abi Thalib, Khawarij bisa diperangi. Gitu kan. Ini tidak boleh kita salah paham dengan poin-poin seperti ini teman-teman. Baik, mungkin begitu saja. Kita berdoa kepada Allah SWT, semoga majlis kita diberkahi olehnya dan dijadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat. Dan semoga semua amal yang pernah kita kerjakan tanpa terkecuali sampai menjelang ajal datang nanti diterima dengan kemahamurahannya. Dan semoga semua dosa yang pernah kita kerjakan sekecil sampai sebesar apapun diganti dengan kemahamurahan Allah menjadi pahala. Dan kita berdoa agar Indonesia menjadi negara yang tentram, aman, damai. Seluruh umat Islam berada di bawah naungan ukhuwah Islamiyah, diangkat perselisihan di antara mereka. Dan juga semoga saja umat Islam selalu beribadah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dan diberikan oleh Allah pemimpin Muslim yang adil yang kembali juga kepada Al-Quran dan Sunnah, dan Indonesia menjadi contoh bagi negara-negara yang lain. Tidak pernah kita lupa doakan saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, dimanapun mereka berada sedang tertindas. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan semoga Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurahannya yang sedang melihat kita karena dia maha melihat, mendengar kita karena dia maha mendengar, dan mengetahui karena dia maha mengetahui seluruh seluk-beluk kehidupan kita, agar menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab, sebagaimana satu di majlis ilmu yang mulia ini. Kalau benar dari Allah, kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.